Malam adik-adik, bagaimana kabarnya? Hari ini hari apa ya? Hari Minggu, iya benar. Kini tiba saatnya kita untuk memuji nama Tuhan. Sudah dipersiapkan belum persembahannya? Untuk buku catatannya, Alkitabnya juga jangan lupa ya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dengan semangat, dengan suara yang keras. Kita akan angkat pujian, segala puji syukur. Adik-adik, kakak persilahkan untuk kembali duduk. Nah adik-adik, kakak Nomi mau nanya, ada yang masih ingat gak firman Tuhan minggu lalu tentang apa? Tentang Petrus menangkap ikan, iya benar. Nah adik-adik, sebentar lagi adik-adik akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, tema pada hari ini yaitu besar kecil, tinggi pendek, semua dicintai oleh Tuhan. Nah, adik-adik dipersiapkan ya Alkitabnya. Tapi sebelum itu, sebelum adik-adik mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan menaikkan doa syukur sekaligus doa untuk perundungan firman Tuhan. Nah, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapak atas berkat-Mu pada hari ini kami dapat bertemu kembali ya Tuhan. Walaupun kami berada di
dalam rumah kami masing-masing. Terima kasih karena dalam seminggu ini Engkau masih menjaga kami ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Pada minggu pagi ini kita akan membaca dan mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Silakan adik-adik mempersiapkan Alkitab, dan jika adik-adik yang sudah bisa membaca, silakan nanti buka Alkitabnya yang diambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Dan adik-adik yang belum bisa membaca nanti dibimbing oleh mama papanya. Kita akan membaca Alkitab bersama-sama ya, dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hamba-hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Fir'aun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukkanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik di kelas Pratama. Bagaimana kabarnya pagi ini? Puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan sehat. Adik-adik, pada pagi hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan yang kita baca tadi bersama-sama, yaitu dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Adik-adik, dikisahkan pada waktu Musa lahir, orang Israel
hidup sangat menderita di Mesir. Dikarenakan orang Israel hidupnya dibatasi adik-adik. Jadi mereka tidak bisa bertambah menjadi banyak. Karena Fir'aun pada waktu itu memerintahkan agar orang Israel ini diperbudak dengan keras. Fir'aun juga memerintahkan anak laki-laki yang lahir harus dibunuh adik-adik. Tidak itu aja adik-adik. Fir'aun juga memerintahkan untuk membuang anak laki-laki ke sungai Nil. Adik-adik, pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan anak-anak Israel. Yaitu Tuhan memelihara dan menjaga Musa semenjak Musa lahir. Adik-adik, pada waktu Musa lahir, orang tuanya sudah mempersiapkan sedemikian rupa, sehingga ketika Musa harus dihanyutkan ke sungai Nil, Musa dimasukkan ke dalam peti. Dan Musa tidak sampai tenggelam adik-adik, karena dipersiapkan segala sesuatunya. Selain itu, kakaknya yang perempuan mengawasi dari jauh. Adik-adik, pemeliharaan Tuhan terjadi ketika Musa ditemukan oleh putri Firaun. Yaitu ketika putri Firaun mandi di sungai Nil melihat ada peti yang berisi bayi Musa. Kemudian Musa diangkat, dan pada waktu itu kakaknya yang melihat adik-adik kemudian mendekati dan menawarkan inang penyusu kepada putri Firaun ini. Kemudian putri Firaun ini bersedia adik-adik. Maka dipanggillah inang penyusu ini. Kemudian putri Firaun menyerahkan Musa ke inang penyusu ini, yang tidak lain adalah ibu kandungnya. Adik-adik, kemudian Musa dipelihara oleh ibu kandungnya sampai dewasa. Musa selamat karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan begitu luar biasa, dengan begitu ajaib pemeliharaan Tuhan yang diberikan kepada Musa. Adik-adik, Tuhan juga mencintai dan memelihara dalam kehidupan anak-anak. Nah, pada pagi hari ini kakak mau bertanya, siapa di rumah yang mempunyai adik? Adik yang masih kecil atau masih bayi? Oh, berarti banyak yang angkat tangan. Nah, kakak mau tanya nih, sebagai kakak, adik-adik sayang enggak kepada adik bayi ini atau adiknya yang masih kecil? Tentunya sayang ya, karena kalau kakak harus menyayangi, tidak boleh cemburu kalau adik yang bayi selalu diasuh atau disayangi sama orang tua. Karena kakak juga harus bisa menyayangi adik-adik ini. Karena orang tua sebagai alat Tuhan juga sudah menyayangi adik-adik. Nah, adik-adik jangan suka mengganggu sehingga membuat adik menangis. Kakak harus selalu menjaga, menemani dan menyayangi adik-adiknya. Kakak juga harus membawa atau menemani bersama adik-adiknya ini bermain. Tidak boleh mencubit sehingga adiknya menjadi menangis. Kakak juga harus bisa mengajak adiknya ini untuk bernyanyi bersama sehingga bersukacita, tertawa bersama sehingga adiknya merasa gembira. Nah, sebagai kakak harus mengasihi dan mencintai adiknya. Karena kehadiran adik bukan saingan, tetapi kakak harus menjaga, menyayangi,
dan menemani adik-adiknya. Karena Tuhan sudah mencintai kita semua. Amin. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah sekarang saatnya adik-adik untuk memberikan persembahan. Nah adik-adik persiapkan persembahannya, masukkan dengan rapi di dalam amplop. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu nas persembahan yang akan Kakak Nomi bacakan. Ya adik-adik, nas persembahan pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 sampai ke-8 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Nah adik-adik, saat nanti sudah mengumpulkan persembahan, persembahannya diberikan ke mama atau papa ya, agar nanti mama dan papahnya mengantarkan persembahan adik-adik ke gedung gereja. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan bukan hanya melalui uang, tapi juga dengan pujian yang diambil dari KJ 363 ayat yang 1 dan 2, bagi Yesus kuserahkan. Kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Nah adik-adik tadi sudah memberikan persembahan. Sekarang saatnya kita membawa persembahan kita dalam doa. Nah adik-adik lipat tangannya ya, tutup matanya, kita kembali berdoa. Sekaligus kita akan berdoa untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang di surga, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati Tuhan tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau juga berkati para Bapak dan Ibu Penatua yang akan mengelola persembahan kami Tuhan, sehingga persembahan kami dapat berguna bagi gereja-Mu. Ya Bapak, kami juga telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami agar kiranya firman-Mu dapat berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melaksanakan firman-Mu dengan baik dalam kehidupan kami. Ya Bapak, sebentar lagi juga ibadah kami akan selesai. Kiranya Engkau tetap terus melindungi kami Tuhan,
sepanjang seminggu nanti, agar kiranya kami dapat bertemu kembali dalam ibadah kami di minggu yang selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, ibadah kita sebentar lagi akan selesai. Nah sebelum itu kita akan angkat satu lagu lagi, lagu tematik kita, sesuai dengan tema kita ya adik-adik ya, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah adik-adik, sekarang Kakak Nomi minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian untuk lagu berkat kita dari PKJ 180, Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Nah adik-adik, ibadah pada pagi hari ini selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik.